أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. اللهم صل على محمد وآل محمد. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. Mukminin dan mukminat yang kami muliakan, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, puji dan syukur kita ucapkan kehadirat Allah. Salawat dan salam kita haturkan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Semoga Allah Subhanahu wa taala senantiasa memberikan yang terbaik bagi kita, bagi usia kita, kehidupan kita. Dan semoga Allah selalu membimbing kita ke jalan yang benar, memantapkan hati kita pada agama ini, dan selalu juga Allah anugerahkan pada kita ilmu yang bermanfaat. Mukminin dan mukminat yang kami muliakan, pada tanggal 18 Dzulhijjah yang akan datang ini, bertepatan dengan tanggal 18 Juli tahun 2022 ini, kita akan berada pada sebuah hari yang sangat bersejarah dalam Islam. Hari Ghadir Hum, disebut juga sebagai Idul Ghadir, hari di mana Imam Ali alaihissalam secara resmi dinobatkan oleh Rasulullah sebagai imam yang melanjutkan kenabiannya, melanjutkan misinya, seorang imam yang dikokohkan oleh Rasulullah sebagai pemimpin setelahnya. Itulah yang disebut dengan Yaumul Ghadir, hari Ghadir Khum. Memang ada dalam riwayat-riwayat Ahlul Bait alaihimussalam tanggal 18 Dzulhijjah, karena itu adalah sebuah hari yang sangat bersejarah. Bahkan itu dianggap sebagai hari penyempurnaan agama Allah. Maka hari itu juga dirayakan sebagai hari Idul Ghadir, hari raya Ghadir. Memang istilah Idul Ghadir ini populernya di dalam kalangan mazhab Syiah saja. Walaupun secara historis sebetulnya istilah Idul Ghadir itu juga dikenal di dalam masyarakat yang ada pada abad ke-3, abad ke-4 ya. Tetapi kemudian istilah itu lebih populer di dalam kalangan masyarakat Ahlul Bait alaihimussalam. Nah, peristiwa Idul Ghadir ini intinya adalah karena di saat itu Nabi Muhammad SAW mengangkat Imam Ali bin Abi Thalib alaihissalam sebagai pemimpin setelahnya di sebuah tempat yang namanya adalah Ghadir Khum. Ghadir Khum, Ghadir itu artinya tempat air, kira-kira oase yang ada di Juhfah, oase yang bernama Khum yang berada di sebuah desa yang tidak jauh dari Juhfah, dari Makkah lebih kurang 150 kilo. Di sebuah tempat yang bernama Ghadir Khum itulah
Allah Subhanahu wa taala memerintahkan kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam untuk menyampaikan pesan kepemimpinan setelah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Allah Subhanahu wa taala turunkan sebuah firman yang berbunyi, ya ayyuhar rasul balligh ma unzila ilaika min rabbik wa illam taf'al fama ballaghta risalatah wallahu ya'simuka minan nas. Wahai Rasul, sampaikan apa yang diturunkan oleh Tuhanmu kepadamu. Apabila engkau tidak lakukan itu, maka sama saja engkau tidak menyampaikan semua risalah Allah. Dan Allah akan menjagamu dari gangguan umat manusia. Banyak sekali kalangan ahli tafsir mengatakan bahwa ayat ini turun di Ghadir Khum, di mana Rasulullah setelah ayat ini turun mengumpulkan kaum muslimin, mengumpulkan jemaah haji yang bersama Nabi sedang dalam perjalanan pulang, dan di situ kemudian Rasulullah mendirikan mimbar, lalu kemudian Rasulullah berkhutbah. Cukup panjang khutbahnya, tapi inti daripada khutbah Rasulullah itu adalah mengangkat Imam Ali bin Abi Thalib alaihissalam sebagai imam, pemimpin, khalifah setelah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Hadis yang sangat terkenal dalam peristiwa Ghadir Khum ini adalah hadis yang berbunyi, man kuntu maulahu fahadha aliyun maulahu. Khat kaligrafi yang Anda lihat di belakang saya adalah kata-kata itu yang berbunyi, man kuntu maulahu fahadha aliyun maulahu. Barang siapa yang menjadikan aku sebagai maulanya, pemimpinnya, maka inilah Ali sebagai maulanya dan pemimpinnya. Nah, mukminin dan mukminat yang kami muliakan, jadi inti daripada peristiwa Ghadir Khum itu adalah Rasulullah mengangkat Imam Ali sebagai pemimpin setelahnya. Jadi Rasulullah mengangkat Imam Ali. Dan Rasulullah ketika mengangkat Imam Ali itu pasti berdasarkan perintah Allah Subhanahu wa taala. Sebab Allah Subhanahu wa taala tidak mengizinkan Nabi Muhammad itu melakukan sesuatu berdasarkan dorongan egonya atau dorongan misalnya kemauannya sendiri. Rasulullah itu ketika melakukan sesuatu semuanya berdasarkan wahyu dan perintah daripada Allah. Wa ma yantiqu 'anil hawa in huwa illa wahyun yuha. Nabi Muhammad tidak pernah berbicara berdasarkan hawa nafsunya, emosinya, egonya, atau misalnya kepentingan-kepentingan pribadinya. Semua yang dia lakukan adalah guidance atau bimbingan daripada Allah Subhanahu wa taala. Nah, ketika Rasulullah SAW di Ghadir Khum ini mengangkat Imam Ali alaihissalam sebagai pemimpin yang akan menggantikannya, maka itu merupakan sebuah perintah Allah Subhanahu wa taala. Inti daripada peristiwa Ghadir ini adalah hadis ini. Man kuntu maulahu fahadha aliyun maulahu.
Barang siapa yang menjadikan aku sebagai maulanya, sebagai pemimpinnya, maka inilah Ali sebagai maulanya. Nah, mukmin dan mukminat, sebelum saya sampai kepada pembahasan tentang hadis Ghadir Khum ini, memang ada perbedaan ya yang cukup signifikan, yang cukup besar antara tafsiran Ahlus Sunnah wal Jamaah dengan Syiah tentang kepemimpinan. Dalam akidah Syiah, berdasarkan hadis-hadis yang sahih, bahwa imamah dan kepemimpinan itu adalah wajib. Karena itu kalau kita lihat rukun arkanuddin atau disebut dengan usuluddin dalam akidah Syiah Imamiyah ini ada 5. 1 adalah tauhid, kedua adalah nubuwah, kenabian, ketiga adalah ma'ad, hari akhirat, keempat adalah al-adalah al-ilahiyah, keadilan, dan yang kelima adalah al-imamah, kepemimpinan. Jadi imamah itu merupakan sebuah rukun. Disebut rukun madhab, artinya ini merupakan pilar, rukun daripada madhab Syiah yang membedakan dari madhab-madhab yang lain. Pertemuan atau meeting point atau pertemuan antara sunnah dengan Syiah dalam hal rukun agama itu pada 3. Keimanan kepada Allah, tauhid kepada Allah, keimanan kepada kenabian Rasulullah SAW, dan keimanan kepada hari akhirat. Ini 3 hal yang sama seluruh kaum muslimin, tetapi terminologinya, istilahnya bisa saja beda-beda. Bisa saja beda-beda, tetapi intinya iman kepada Allah, iman kepada Rasulullah, iman kepada hari akhirat, itu rukun iman. 2 yang lain, keadilan dengan imamah, disebut sebagai rukun mazhab. Maksudnya ini rukun mazhab Syiah Imamiyah. Karena dalam mazhab Ahlus Sunnah wal Jamaah hal ini tidak ada, tidak dianggap sebagai rukun. Teorinya begitu ya. Secara eksplisit, secara nyata dan tegas tidak dinyatakan bahwa imamah itu adalah rukun dalam hal agama. Kalau Syiah dinyatakan dengan tegas. Tapi menarik kalau kita lihat, walaupun Ahlus Sunnah wal Jamaah tidak menganggap imamah itu adalah satu hal yang rukun dalam agama, tetapi dalam kitab Al-Ahkam As-Sultaniyah yang ditulis oleh Al-Imam Al-Mawardi, beliau menyebutkan tentang imamah ini adalah sesuatu yang sebetulnya sangat-sangat prinsip dalam Islam. Imam Mawardi berkata begini, al-imamah maudu'atun li khilafatin nubuwah fi hirasatid din wa siyasatid dunya wa aqduha liman yaqumu biha fil ummati wajibun bil ijma'. Mawardi salah seorang ulama yang agung, beliau punya kitab yang selalu dijadikan rujukan, namanya Al-Ahkam As-Sultaniyah. Beliau mengatakan yang namanya imamah, kepemimpinan itu adalah maudu'atun li khilafatin nubuwah. Fungsinya, tujuan daripada imamah itu adalah khilafatun nubuwah, pelanjut. Khilafah itu artinya pelanjut, penerus kenabian. Jadi imamah itu adalah penerus kenabian. Imamah itu adalah kepemimpinan setelah Nabi ini adalah khilafatun nubuwah, pelanjut kenabian. Fungsinya melanjutkan
misi-misi Nabi. Fi hirasatiddin, dalam hal menjaga agama, wa siyasatid dunya, bahkan siasah atau politik dunia, maksudnya urusan umat, urusan masyarakat di dunia ini. Wa aqduha liman yaqumu biha fil ummah wajibun bil ijma', dan mengikatnya atau mengokohkannya bagi orang, bagi mereka yang ada, bagi orang yang menepati syarat-syaratnya itu wajibun bil ijma'. Mengokohkannya itu, memilihnya itu adalah wajib secara ijma'. Jadi walaupun ahlu sunnah wal jamaah tidak menyatakan sebagai rukun agama, rukun din, sebagaimana yang dinyatakan secara eksplisit dalam mazhab Syiah, tetapi pada kenyataannya para ulama-ulama ahlu sunnah mengatakan seperti itu, bahwa kepemimpinan itu adalah wajib, sebab imamah itu merupakan kelanjutan daripada kenabian. Bahkan Syekh Nawawi yang sangat terkenal mensyarahkan kitab Sahih Muslim, beliau mengatakan begini, ajma'u ala annahu yajibu alal muslimin nasba khalifatin. Nawawi berkata, semua ulama ijma', sepakat seluruh ulama, ijma' dalam hal apa? Wajib bagi kaum muslimin untuk mengangkat seorang pemimpin, khalifah namanya. Khalifah ini ya, artinya orang yang punya jabatan suci, penerus Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Bukan khalifah dalam pengertian siapapun boleh jadi khalifah, enggak begitu. Khalifah sebagaimana dikatakan oleh Al-Mawardi tadi. Jadi kita melihat bahwa ulama-ulama ahlu sunnah sesungguhnya mengatakan bahwa wajib adanya imam setelah Rasulullah, wajib adanya pemimpin yang meneruskan misi Rasulullah, kepemimpinan Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam. Bahkan seorang mufassir yang sangat terkenal yang bernama Qurtubi dalam kitab tafsirnya, ketika beliau menafsirkan ayat wa idz qala rabbuka lil malaikati inni ja'ilun fil ardi khalifah, ketika ayat yang berbunyi, ingatlah ketika Tuhanmu berkata kepada para malaikat, sesungguhnya aku menjadikan manusia di atas muka bumi ini sebagai khalifah. Qurtubi berkata begini, ketika menafsirkan ayat ini, beliau bilang, hadhil ayatu aslun fi nasbi imamin wa khalifatin yusma'u lahu wa yuta' litajtami' bihil kalimah. Jadi beliau berkata, ayat ini adalah sebuah prinsip tentang wajibnya diangkat seorang imam dan khalifah yang didengar kata-katanya dan yang dipatuhi agar kesatuan umat ini bisa terjaga. Mukmin dan mukminat, jadi saya sekedar menggambarkan kepada kita semua bahwa sesungguhnya ahlu sunnah wal jamaah sekalipun mengatakan bahwa imamah itu adalah wajib. Kepemimpinan setelah Rasulullah SAW itu wajib. Sebuah refleksi, sebuah pertanyaan, sebuah renungan. Kalau Mawardi berkata imamah itu wajib adanya sebagai pelanjut Rasulullah, kalau Nawawi berkata imamah adalah wajib setelah Rasulullah, kalau Qurtubi berkata imamah itu wajib, harus ada supaya bisa menjaga ini kesatuan umat, kira-kira Rasulullah berpikir seperti itu atau tidak?
apakah Rasulullah SAW itu tidak terfikirkan siapa yang harus menjadi pelanjutnya? Akal sehat kita pasti akan berkata, ya dong, harus Rasulullah SAW memikirkan itu. Karena Rasulullah itu yang paling pinter, karena Rasulullah itu yang paling cerdas, karena Rasulullah itu yang paling alim. Karena itu sangat janggal kalau ada orang berkata, oh Nabi menyerahkan urusan kepemimpinan ini kepada umat ini. Nabi gak mau ikut campur tangan. Nabi bahkan gak pernah memilih orang setelah beliau wafat nanti. Urusan ini silahkanlah kamu ajalah yang selesaikan. Janggal sekali. Kenapa? Karena bertentangan dengan apa yang dikatakan oleh para ulama-ulama yang agung tadi. Nah, karena itu kenapa Ahlul Bait mengatakan bahwa sesungguhnya Rasulullah SAW itu sudah menentukan dan mengangkat siapa pemimpin setelahnya. Rasulullah tidak mengabaikan kewajiban itu. Di mana Rasulullah mengangkat itu? Ya di Ghadir Khum. Di Ghadir Khum yang barusan kita sebutkan itu. Kalau kita baca riwayat ya, saya akan bacakanlah sebagian riwayat yang mudah-mudahan bisa memberikan kepada kita sebuah gambaran yang utuh. Ini riwayat dari seorang sahabat saksi yang bernama Hudzaifah bin Usaid al-Ghaffari. Peristiwa di mana Rasulullah SAW mengangkat Imam Ali sebagai pemimpin setelah Rasulullah di Ghadir Khum ini dilaporkan oleh banyak orang. Dilaporkan oleh ratusan. Karena itu katanya tidak ada sebuah hadis yang lebih mutawatir, pelapornya itu banyak maksudnya, ketimbang hadis Al-Ghadir, ketimbang hadis man kuntu maulau fahadha aliyun maula. Tidak ada hadis yang lebih mutawatir daripada hadis ini. Karena yang meriwayatkannya itu banyak, saksi-saksinya itu banyak. Karena itu menarik kalau kita lihat ada seorang alim yang bernama Abdul Husain Al-Amini. Beliau mengarang sebuah buku ensiklopedia. Nama buku itu adalah Al-Ghadir. Nama buku itu dia ambil dari peristiwa ini. Al-Ghadir namanya. 11 jilid. Beliau mengumpulkan seluruh bukti bahwa peristiwa Ghadir itu tidak terbantahkan. Baik dari kajian historisnya, apa kata para sejarawan, baik dari kajian-kajian hadisnya, baik dari syair-syair yang digubah oleh para penyair. Jadi beliau kumpulkan sepanjang sejarah dari peristiwa Ghadir yang terjadi pada tanggal 18 Zulhijjah tahun 10 Hijriah sampai abad ke-13 Hijriah. Beliau kumpulkan semua data. Ini peristiwa Ghadir. Ini luar biasa itu. Semoga Allah merahmati beliau karena sudah memberikan seluruh tenaganya untuk membuktikan sebuah peristiwa besar yang apabila pesan Nabi di Ghadir Khum dilaksanakan oleh kaum muslimin, maka nasib agama Islam ini akan jauh lebih baik daripada apa yang kita saksikan sekarang. Kenapa? Karena Nabi mengangkat manusia yang betul-betul punya kualitas yang
luar biasa. Yang Allah menyebutnya Imam Ali itu sebagai jiwanya Rasulullah, wa anfusana wa anfusakum. Seorang manusia yang kata penulis-penulis Arab seperti misalnya George Jordak dan sebagainya, Ali itu adalah manusia yang lahir lebih cepat daripada zamannya. Maksudnya begitu hebat orang itu sampai orang-orang yang hidup di zaman Imam Ali itu tidak bisa mengapresiasi Ali bin Abi Thalib alaihissalam. Yang Nabi menyebutnya Ali itu sebagai pintu ilmu dan Rasulullah itu sebagai kota ilmu. Yang Rasulullah menyebutnya Ali itu bersama Quran, Quran itu bersama Ali, Ali itu bersama kebenaran, kebenaran itu bersama Ali. Ala kulli hal. Nah, ini Imam Ali ketika diangkat oleh Rasulullah pada peristiwa Ghadir Khum itu dilaporkan oleh banyak sahabat. Di antaranya adalah orang yang bernama Hudzaifah bin Usaid al-Ghaffari. Beliau berkata begini, Lamma raja'a Rasulullah min hajjatil wada wa nahnu ma'ahu. Ketika Nabi pulang dari hajinya yang terakhir dan kami bersamanya, aqbala hatta intaha ilal juhfati. Nabi berjalan meninggalkan kota Mekah. Setelah tawaf wada meninggalkan kota Mekah, sampailah Nabi ke sebuah desa namanya Juhfah. Amar ashabahu bin nuzul. Sampai di Juhfah ini Nabi kemudian memerintahkan sahabat-sahabatnya untuk turun. Tadinya di atas onta turun, di atas keledai turun. Pokoknya turun di Juhfah ini. Fanazal qaum manazilahum. Lalu orang-orang ini pada turun dan sebagiannya bikin tenda, bikin tempat di mana mereka bisa istirahat. Tsumma nudiya bis salati. Kemudian Nabi memanggil mereka untuk kumpul, untuk sholat. Karena dulu cara Nabi SAW mengumpulkan orang itu dengan kalimat as-shalah, 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 sehingga orang-orang kumpul, atau adzan, kumpul orang. Fasalla bi ashabihi raka'atain. Di Juhfa ini Nabi kemudian sholat 2 rakaat berjamaah dengan para makmumnya. Berapa ribu orang pada waktu itu. Karena yang haji bersama Nabi itu 120-an ribu orang. Mungkin yang kumpul di Juhfa nggak sampai segitu karena sebagian sudah jalan jauh, sebagian masih tertinggal. Ya, sebagian ulama berkata kemungkinan yang kumpul di situ ya 10.000 lebih deh. Kan itu menarik, Nabi dalam khutbah yang panjang itu berpesan kepada semua orang, fal yuballighu syahidul ghaib, sampaikan hai orang-orang yang hadir kepada orang-orang yang tidak hadir, gitu. Sehingga yang kumpul di situ cukup banyak, tidak ada data sejarah berapa ribu, tapi katanya lebih daripada 10 ribuan orang. Thumma aqbala biwajhihi ilaihim. Setelah sholat, Nabi kemudian berdiri menghadap mereka. Faqala lahum, Nabi berkata, Innahu qad nabba'ani al-latiful khabir anni mayyitun wa annakum mayyitun. Nabi berkata, aku telah mendapatkan berita daripada Allah, sesungguhnya aku akan segera wafat dan semua kalian akan wafat. Wa ka'anni qad du'itu fa ajabtu. Sepertinya aku sudah dipanggil dan aku akan segera menyahuti panggilan itu. Wa inni mas'ulun amma ursiltu bihi ilaikum. Dan aku ini adalah orang yang bertanggung jawab tentang apa yang Allah utus aku kepada kalian. Wa amma khallaftu fikum. Dan aku juga bertanggung jawab tentang apa yang akan aku tinggalkan kepada kalian. Min kitabillah wa hujjatihi wa innakum mas'ulun. Aku bertanggung jawab untuk menyampaikan kepada kalian tentang apa yang Allah Subhanahu wa taala wajibkan aku untuk sampaikan kepada kalian, apa yang Allah wajibkan aku untuk tinggalkan kepada kalian. Pertama adalah kitab Allah dan hujjah Allah, dan kalian semuanya bertanggung jawab untuk menerima itu semuanya. Ala wa inni ushidukum
anni asyhadu annallaha maulaya wa ana maula kulli muslim. Ketahuilah wahai kaum muslimin, sesungguhnya aku meminta kalian sebagai saksi bahwa aku bersaksi tidak ada Tuhan kecuali Allah, dan Allah adalah Tuhanku, Allah adalah Tuanku. Wa ana maula kulli muslim, dan aku adalah pimpinan setiap orang muslim. Wa ana aula bil mu'minina min anfusihim. Aku ini lebih utama daripada orang muslim atas dirinya sendiri. Jadi Nabi itu kedudukannya lebih utama, yang harus kita utamakan bahkan ketimbang diri kita sendiri. Allah Subhanahu wa ta'ala menyebutkan begitu dalam Al-Quran. Begitu tingginya posisi Rasulullah, Nabi itu lebih utama, lebih harus kita utamakan ketimbang kita terhadap diri kita sendiri. Fahal tuqirruna bidzalik wa tashhaduna li bihi. Nabi kemudian bertanya, apakah kalian mengakui itu tentang apa yang aku katakan ini, bahwa aku lebih utama daripada kalian terhadap diri kalian sendiri? Faqalu na'am nashhadu laka bidzalik. Semua sahabat berkata, iya, kami bersaksi bahwa engkau seperti itulah ya Rasulullah. Faqala, lalu kemudian Nabi berkata, ala man kuntu maulahu fa inna aliyan maulah. Kalau kalian mengakui aku ini adalah lebih utama, aku ini adalah pemimpin kalian, aku ini lebih utama ketimbang diri kalian sendiri, maka barang siapa yang menjadikan aku sebagai pemimpinnya, maka alilah pemimpinnya. Wahwa hadza, ini Ali nih yang ada di sebelah ini. Karena itu kalau kita lihat kan dalam lukisan-lukisan, Ali dipegang tangannya oleh Rasulullah SAW, sampai riwayat berkata begini, bahwa thumma akhadha biyadi Ali alaihissalam farafa'aha ma'a yadihi. Lalu katanya Nabi mengangkat tangan Ali, lalu Nabi mengambil tangan Ali lalu mengangkatnya dengan tangannya hatta badat abatahuma, sehingga kelihatan lengan bagian bawah ini putih, bagian bawah ini kelihatan. Diangkat tinggi-tinggi sampai kelihatan tuh katanya. Faqala Allahumma wali man walahu wa adi man ada. Lalu Nabi mendoakan, ya Allah, jadikanlah, bantulah orang, lindungilah orang yang menjadikan Ali sebagai walinya dan musuhi orang yang memusuhi Ali. Ini hadis dari siapa tadi? Yang diriwayatkan oleh Hudzaifah bin Usaid Al-Ghafari. Hadis seperti ini ada beberapa versi. Ya, sahabat kan ketika menyampaikan hadis, mereka menyampaikannya berdasarkan apa yang mereka faham. Lalu apa yang mereka kemudian katakan kembali sesuai dengan yang mereka dengar. Dan pendengaran orang pasti akan beda-beda ya. Karena sahabat itu tidak ada maksum. Nah, yang paling terkenal dari hadis Nabi ini adalah kalimat itu. Man kuntu maulahu fahadha aliyun maulahu. Kalau riwayat Hudzaifah bin Usaid berkata begini, man kuntu maulahu fa inna aliyan maulahu.